Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Jadi kali ini aku mau unboxing, yaitu tudung saji susun 4 tingkat gitu. Jadi niatnya mau unboxing dari awal, cuma karena sama paketnya udah kebuka karena salah ngasih orang, karena namanya sama, ya udah nggak apa-apa deh. Tapi alhamdulillah masih aman ya. Jadi itu ada bonusnya, aku nggak tahu itu tuh buat apa sih teman-teman. Coba teman-teman kasih tahu aku dong, silakan komentar. Nah, karena ada 4 tingkat, menurut aku itu ketinggian, dan aku butuhnya nggak banyak, cuman butuh 3 aja. Jadi enaknya tuh kalau pakai rak susun kayak gini tuh mengirit tempat ya, nggak terlalu lebar. Terus juga tuh ada tutupnya gitu, simple. Karena di sini kucingnya ganas-ganas, makanya aku beli yang kayak gini, bukan yang tudung saji kayak gitu. Karena kucingnya itu berani buka tudung sajinya, kuat tenaganya gitu. Jadi aku beli yang kayak gini aja. Jadi kucing itu sulit buat bukanya. Dan itu aku nyoba naruh gorengan yang tadi pagi, kita dicoba dulu gitu ya. Nah, dan hasilnya kan bagus, jadi tempat. Setelah unboxing aku lanjut mau ngejahit jilbab. Jadi adik aku tuh pesen jilbab segi 4, tapi bahannya yang double high crown gitu, atau biasanya orang kalau beli itu bela square. Nah, ini aku buat apa, ngejahitnya aku siapin dulu tuh benang-benangnya. Terus bahannya ini aku belinya malah dari Jogja ya, bukan di Jambi, karena menurutku harganya lebih murah di Jogja, dan aku juga belinya sekalian banyak. Ini adik aku pesen 3 jilbab, tapi aku gedein 1 jilbab aja. Jadi untuk awal tuh aku jarum pentulin dulu, terus aku pakai sepatu kelim yang nomor 4. Soalnya kalau kelim manual aku belum bisa, dan ini aku juga belajar. Ini mesin pertama aku beli di Jogja, harganya sekitar 2 jutaan, nggak nyampe, masih ada lebihan. Karena buat yang masukin jarum itu, benang ke jarum udah rusak, jadinya ya pakai manual aja masukinnya. Jadi dites-tes dulu, dicoba dulu. Baru langsung kita jahit. Ternyata mati lampu teman-teman, jadi aku belum bisa lanjut jahit. Aku pending dulu karena udah sore juga, jadinya aku mau ngangkat jemuran. Jadi aku jemurnya itu di depan kontrakan, karena di belakang kontrakan itu nggak ada tempat jemuran ataupun tempat lebihan gitu, mentok ke rumah tetangga. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada tempat jemuran, dan di situ termasuk panas. Aku sambil ngeliat ke belakang karena anak aku ada di pintu main di depan kontrakan, karena dia pernah jatuh ke got. Jadi aku sambil ngawasi. Jadi kalau udah diangkatin semua, pastinya kita bawa ke dalam rumah ya. Ya, ini hitung-hitung sambil menunggu lampu hidup. Jadi aku ngambil pakaian yang udah kering dulu. Nah, terus pakaian udah kering aku taruh di karpet. Jadi niatnya mau aku lipetin. Maaf ya kalau tempatnya memang berantakan. Jadi kalau punya anak kecil memang tempatnya menurutku ya selalu berantakan. Padahal aku bersihin ya, cuma kalau aku bersihin biasanya itu mau tidur begitu. Jadi bangun tidur itu tempatnya bersih, enak, seger. Bangun tidur tuh ngelihatnya tempatnya rapi. Cuman ya namanya anak kecil, nanti diberantakin lagi. Yang penting tiap hari kita bersihin ya gitu. Sambil lipet-lipet, sambil main sama Freya juga. Dia paling seneng itu main jepitan jemuran. Sering rusak entah kemana-mana.
padahal udah dibeliin mainan tapi mainannya itu nggak pernah buat mainan, jadi nganggur gitu. Terus dia yang dibuat mainan itu malah kayak baskom-baskom, sendok-sendok, jepitan, ya yang sering kita pakai kayak gitu. Anak kalian gitu juga nggak sih teman-teman? Nah jadi setelah itu aku sama suami bilang ya udahlah nggak usah beli mainan dulu, nanti kan kalau dia udah paham mainan pasti nanti dia minta sendiri kayak gitu. Dan sekarang dia malah lebih suka mainan-mainan yang maksudnya barang-barang yang kita pakai sehari-hari gitu. Nah jadi di belakang aku itu ada tumpukan kain tuh, sebenarnya kain-kain yang pesanan orang, ada juga memang aku yang nyetok. Nah itu nggak pernah bisa rapi, setiap dirapiin nanti sama anak aku ditarik lagi gitu ya, jadi berantakan terus kayak gitu. Nanti kalau pas aku beres-beres baru dirapiin. Ini aku udah selesai ngelipet bajunya, terus aku masukkan ke lemari. Memang maksudnya nggak terlalu rapi ya, soalnya aku paling ngerapinya seminggu sekali. Kadang tuh kalau misalnya suami narik tuh ya hancur kayak gitu. Jadi ya udahlah, biarin, nggak apa-apa daripada emosi. Jadi kalau pas kita ada mood diberesin lagi kayak gitu. Karena udah hidup lagi lampunya, jadi aku ngelanjutin buat jahit jilbabnya. Karena besok mau aku kirim, aku paketin ke Pondok Pesantren Nurul Iman di Pala 18 Jambi. Aku belum bisa, kalau lihat orang tuh bisa cepet banget jahitnya, kalau aku belum bisa. Kayak kalau misalnya aku lepas nggak pakai tangan dua, hasilnya itu belum bisa rapi. Jadi aku pelan-pelan, yang penting hasilnya rapi. Nah, jadi menurut aku buat teman-teman yang masih pemula, yang masih ingin belajar jahit kayak aku, itu memang bagusnya pakai mesin jahit yang kayak gini. Cocok banget buat pemula yang masih belajar. Kayak aku juga ini masih belajar bikin jilbab yang lurus-lurus gitu, biar belajar hasilnya jahitannya lurus, kelihatan rapi. Bahan ini tuh enak banget, dia bahannya tipis, terus nggak licin, terus juga nggak tebel, jadi gampang gitu dijahitnya. Kan ada bahan yang tebel banget gitu dan licin. Nah ini teman-teman hasilnya kayak gini, terus nggak letoy-letoy gitu, bahannya nggak pengap, terus juga nggak nerawang, gampang buat dibentuk. Aku suka banget kalau pakai jilbab segi 4 yang dari bahan ini. Nah karena udah sore, jadi tanaman aku wajib mandi juga. Kayak orang aja. Ini ada pohon kates, maksudnya bibit kates, ada bibit pare, alhamdulillah pada tumbuh meskipun cuma aku taruh bijinya. Ini juga kangkung udah bisa dipanen besok insya Allah. Ini ada pohon jahe. Nah ini tanaman aku teman-teman, nggak banyak, sedikit, tapi alhamdulillah hidup. Jadi aku seneng banget meskipun nggak punya lahan di kontrakan, tapi kayak pot gini udah pada tumbuh dan bisa dipanen dan bisa tumbuh juga bunga-bunganya tuh, seneng banget. Jadi kontrakannya itu nggak kelihatan gersang gitu, panas, jadi ada seger-seger sejuknya. Sore cukup sekian dari aku, jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih buat teman-teman semuanya udah mampir di tempat aku, channel aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.